Halo anak-anak, kenalkan nama saya Thomas Andre Setiawan, NIM 29 2019 122. Nah, anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, kali ini Bapak akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan anak-anak absen dulu. Melalui link yang sudah sebagian melalui waktu tadi yang mana. Jadi semangat ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, sebelum menuju ke pembelajaran pada hari ini, kita baca dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini apa sih yang kita tuju pembelajaran pada hari ini? Ya, yang pertama, setelah mencermati teks kotak geografis Indonesia, siswa mampu menafsirkan pokok pikiran dan informasi penting dalam teks kotak geografis Indonesia dengan benar. Setelah mencermati teks kedua, setelah mencermati teks kotak geografis Indonesia, siswa mampu menyimpulkan informasi penting dari teks kotak geografis Indonesia dengan benar. Yang ketiga, setelah mencermati teks kotak geografis Indonesia, siswa mampu mengembangkan informasi penting dari teks kotak geografis Indonesia. Setelah mencermati teks kotak geografis Indonesia, siswa membuat pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi yang Nah, materi pada pembelajaran kali ini adalah pokok pikiran dan informasi penting. Nah, kira-kira apa ya pokok pikiran dan informasi penting itu? Nah, mari kita pelajari. Mari kita tahu dulu apa itu pokok pikiran dan informasi penting. Nah, pokok pikiran merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu bahasa. Ya, informasi penting adalah inti bahasan atau bahasan pokok dalam suatu teks atau paragraf. Pokok pikiran juga suatu gagasan atau ide yang mendasari sebuah terbentuknya suatu satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Informasi penting juga suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting di topik dalam sebuah teks. Itu ya, itu adalah perhatian dari pokok pikiran dan informasi penting. Yang akan kita pelajari dan yang akan kita perdalami hari ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Menurut kalian, apa saja ciri-ciri pokok pikiran itu? Dan dua, apa saja yang harus diperhatikan dalam mencari informasi penting? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa saja ya ciri-ciri pokok pikiran itu? Lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam mencari informasi penting itu? Langsung kita masuk ke pembahasan ya, anak. Nah, ciri-ciri pokok pikiran adalah yang pertama, terdiri atas suatu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Atau seperti contohnya, gamelan merupakan alat musik Indonesia. Kalimatnya mendefinisikan itu tidak bisa lainnya. Atau kalimatnya itu tidak bisa mendefinisikan suatu
yang lainnya. Itu ya. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung. Contohnya seperti biasanya kalimat ini tidak mengandung kata dan, kami, sedangkan, walaupun, kapanpun, akan tetapi, karena, dan sebagainya. Yang ketiga, gagasan utama yang berada di akhir. Paham ya anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu untuk informasi penting yang harus diperhatikan adalah kita dapat menemukan informasi penting dengan cara membaca teks dengan cermat, mencari inti bahasanya lalu menyimpulkannya. Jadi, untuk menemukan informasi penting itu, kita harus ketahui dulu apa pokok pikiran yang ada dalam teks, suatu teks atau paragraf itu. Kita dapat menemukan informasi penting dengan caranya tadi membaca teks dengan cermat, mencari inti bahasanya lalu menyimpulkan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih anak-anak. Bagaimana cara mencari pokok pikiran yang baik dan benar dalam suatu bacaan, dan di mana saja kita dapat menemukan informasi penting? Nah, ada yang bisa menjawab di sini anak-anak? Jika tidak ada, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, yang pertama, cara mencari pokok pikiran yang baik dan benar. Yang pertama, membaca seluruh kalimat pada setiap paragraf. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menentukan pokok pikiran adalah dengan membaca seluruh kalimat pada setiap paragraf. Membaca seluruh kalimat pada setiap paragraf dalam teks penting dilakukan agar kita bisa mengetahui dengan jelas pokok pikiran dari setiap paragraf. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar tidak ada pesan yang terlewat dari sebuah teks. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau awal-akhir paragraf. Pokok pikiran sebuah paragraf bisa terdapat pada kalimat awal maupun kalimat akhir. Maka, untuk dapat mengetahui pokok pikiran dari sebuah paragraf, hal yang harus dilakukan adalah dengan menandai kalimat akhir dan kalimat awal saat membaca sebuah paragraf. Dengan menggunakan cara ini, kita dapat menentukan pokok pikiran pada paragraf itu. Selanjutnya, yang ketiga, menandai pikiran pokok yang ada di awal, akhir, atau awal-akhir paragraf. Nah, setelah membaca setiap kalimat pada paragraf dan menandai kalimat awal dan akhir paragraf, maka langkah selanjutnya adalah menandai pokok pikiran pada setiap paragraf. Menandai pokok pikiran pada setiap paragraf, maka akan membantu kita untuk bisa mengetahui inti dari teks yang dibaca. Dan anak, selanjutnya yang dimana saja kita dapat menemukan informasi penting. Ya, kita dapat menemukan informasi penting ya di dalam paragraf itu sendiri dengan cara menggunakan metode 5W+1H. Apa itu metode 5W+1H? Dalam bahasa Inggris, 5W+1H itu adalah what, who, when, why, where, dan how. Dalam bahasa Indonesia jadi diartikan apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, sudah jelas anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan sebentar? Nah, bisa ditanyakan. Selanjutnya kita masuk ke, nah, sini ada contoh teks tata geografis Indonesia. Pak, silakan ada yang mau membantu Bapak membaca? Baik, jika tidak ada, maka akan Bapak baca. Yang pertama, peta geografis Indonesia. Peta
geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya ada 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Berut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, selanjutnya kita mencari pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam bacaan teks tadi. Bapak akan berikan salah satu contoh pokok pikiran dan informasi penting teks letak Indonesia. Bapak akan berikan contoh pada paragraf pertama. Nah, coba kita cermati lagi pada paragraf pertama ini ya. Nah, selanjutnya mari kita temukan pokok pikirannya. Pokok pikiran pada paragraf pertama teks letak geografis Indonesia tadi adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Lalu untuk informasi pentingnya adalah letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Jadi pada paragraf pertama ini pokok pikirannya tadi terletak pada kalimat pertama, yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, kemudian untuk informasi pentingnya terletak pada kalimat kedua, yaitu letak geografis sebuah negara atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Baik, jika sudah paham, silakan nanti anak-anak silakan mencari pokok pikiran dan informasi penting pada paragraf 2 sampai 4. Silakan anak-anak cari pada paragraf yang kedua, 2, 3, dan yang keempat. Silakan. Nah, nanti setelah mencari pada paragraf kedua, 3, dan keempat, silakan informasi penting yang didapat tadi, silakan dikembangkan dengan anak, kembangkan untuk mencari apa informasi pentingnya, seperti itu. Dikembangkan. Dan ya anak-anak, nah, nanti setelah
Jika sudah, silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak siapkan. Nanti linknya Bapak kirimkan melalui WA link melalui WA group. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita tutup webinar hari ini dengan doa. Doa menurut agama dan ajaran masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian atau sikap yang kurang benar.